Baru Podcast, here we go. Hari ini adalah hari yang paling ditunggu oleh teman-teman kader digital di seluruh Indonesia. Benar Bang Rafi ya? Benar. Nah, jadi hari ini spesial teman-teman, saya siaran dengan teman saya Bang Rafizul. Beliau adalah kader digital dari Desa Teluk Kapuas. Teluk Kapuas. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat luar biasa ya teman-temannya, karena sulit sekali sebenarnya mendatangkan beliau ini, tapi hari ini beliau mau datang malam-malam ngeluangin waktunya untuk diskusi di sini di Desa Pahit Baru di acara Pahit Baru Podcast. Selamat datang Pak Tommy dari Kemendes. Terima kasih. Iya, Selamat Pak malam. Tommy ini adalah leader P3PD. P3PD. Apa itu Pak P3PD itu Pak? Jadi P3PD itu bagian dari program yang ada di Kementerian Kementerian Desa. Kementerian Maaf, Desa. Ya, Kementerian Desa. Cuman jadi ceritanya begini. Pelaksanaan pembangunan desa itu mau difokuskan efektivitas belanja desanya. Belanja desanya. Ya. Salah satu caranya adalah menggunakan program P3PD ini. P3PD. Program pemerintahan dan pembangunan desa. Oh, jadi fokusnya di pembangunannya desa Pak ya? Pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan Ya. desa. Oh, Ya. seperti itu. Jadi program ini dihandle oleh 4 kementerian. 4 kementerian. Jadi yang pertama Kementerian Dalam Negeri Iya. untuk pemerintahan desanya. Mm-mm. Kemudian yang kedua adalah pembangunan desanya nanti oleh kita, kami di Kementerian Desa, termasuk teman-teman kader digital ini. dan termasuk juga duta Pak. digital. Oh, gitu. Jadi saya ini posisinya tim leader di komponen Kementerian Desa Komponen P3PD. Oh, gitu. Salah satu dari 5 komponen kami itu adalah komponen Smart Village. Smart Village. Oh, Ya, itu juga termasuk Desa Pak. Cerdas. Ya, Oh, betul. jadi program Desa Cerdas ini termasuk Betul. dalam program P3PD juga Ya. Pak. Oh, Jadi produk P3PD yang akan nanti menjadi output dari Kementerian Desa ada 2, mm-mm. itu Desa Inklusi dan Smart Village. Oh, Smart Nah. Village. Oh, sebelum kita ke Smart Village nih Pak. Nanti kan kalau Smart Village nih teman-teman pada semangat semua nih karena banyak yang menunggu kabar gitu kan Pak kan. Nah, yang Desa Inklusi itu seperti apa tuh Pak? Kalau Desa Inklusi itu bermaksud untuk melibatkan semua masyarakat dari berbagai lapisan, terutama kelompok marginal Mm-mm. dan kelompok yang sering tertinggal ya Iya, dalam pembangunan iya. desa, termasuk perempuan, Mm-mm. termasuk disabilitas, itu ikut bermusyawarah dalam merencanakan Pembangunan desa. dan menerima manfaatnya. Oh, itu Kalau Desa di Inklusi. bahasa SDGs itu Mm-mm. disebutnya no one left behind. Oh, gitu. Jadi cita-citanya tidak ada satupun partisipan atau warga yang ketinggalan untuk memanfaatkan pembangunan desa. Siap. Oh, itu jadi Desa Inklusi Pak. Nah, Iya. satu lagi tadi Pak, ini yang menarik. Ini yang ditunggu-tunggu Bang Rapi nih Pak sebenarnya Pak. Malam-malam mau datang ke sini Pak. Jadi tentang program Smart Village, Desa Village, Cerdas. Nah, program ini kan udah dari 2021 akhir. Benar Pak ya? Betul. Ya. Desember. Saya ingat sekali Desember akhir itu Pak Halim sempat menyampaikan bahwasanya program ini memang untuk pembangunan desa, mencerdaskan desa, berjalan insya Allah sampai 2024 ya Pak. Betul, Benar Pak ya? ya. Dan kata pesan Pak Halim yang saya ingat itu, jangan sampai nanti setelah program Desa Cerdas ini selesai, kecerdasannya juga selesai kan. Nah, cuman nih yang tadi dikeluhkan sama Bang Raffi nih Pak, gimana kita ngomong selesai karena mulainya aja masih tanya-tanya. Betul ya Bang Raffi ya? Iya benar. Jadi gimana tuh Pak tentang kegiatan Smart Village ini udah sampai bulan Oktober, kira-kira udah sampai di mana tuh Pak programnya? Sebetulnya Smart Village itu kan kita kan membangun desa dalam koridor 6 pilar itu ya. 6 pilar, Ya. ada Smart Ada People, smart people, smart government, Iya. ada smart pendidikan, smart kesehatan, smart environment sama Smart living. smart living ya. Iya. Nah, ke 6 smart ini sebetulnya sudah dilaksanakan oleh teman-teman. Iya. Jadi yang existing sudah ada yang berjalan. Tinggal kita menajamkan pada bagian-bagian tertentu. Kami ini melalui Smart Village diharapkan oleh Pak Menteri Desa menajamkan modernisasi dan digitalisasi pendampingan. Iya. Yang kemudian ini harus setelah sampai tahun 2024 kami pergi sebagai konsultan tetap berlangsung di desa. Tetap berlangsung Ya. bisa. Contoh smart government kan di pendataan nih. Iya benar. Harus digital. Mm-mm. Kemudian di smart people, people itu harus punya
jaringan ya. Kemudian harus paham tentang teknologi tentang teknologi digital untuk semua aktivitas kehidupan di desa ya, termasuk terkait dengan layanan pendidikan, layanan kesehatan. Sebetulnya ada yang sudah dibangun seperti digitalisasi data stunting itu, EHDW. Nah, ini sebetulnya kita tinggal menajamkan saja beberapa bagian yang sudah digital itu. Tinggal masing-masing desa itu dari keenam pilar ini mau diarahkan kemana, mau diorientasikan kemana. Dari 6 pilar itu, Pak? Ya, misalnya desa Parit Baru ya. Iya, Parit Baru. Desa Parit Baru ini punya potensi di mana? Apakah kita akan mau jadi desa wisata? Berarti kalau desa wisata yang dibikin smartnya kan ekonomi nih. Ekonomi. Ya. Desa wisata nggak ada artinya kita secara income mendapatkan banyak pemasukan di desa, tetapi layanan pendidikan dan kesehatan dan masyarakat miskinnya nggak ikut mendapatkan ini. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi harapan kami proses partisipatif itu justru didukung oleh digitalisasi kita. Gitu. Cuman kan ini Pak ya, kan kita memang kalau bahas tentang 6 pilar itu, kemarin juga sempat ada pelatihannya. Memang banyak nih Pak, banyak yang mau kita garap, banyak yang mau kita lakukan gitu. Cuman dengan program yang sudah berjalan sampai bulan Oktober ini, dari pandangan kami ya Pak ya, dari teman-teman di kader digital di Kuburaya khususnya, itu sepertinya belum berjalan maksimal Pak, kayak gitu Pak. Itu kenapa tuh Pak? Karena kan memang kalau kita mau ngomong smart people, smart government dan lain-lain gitu Pak. Cuman memang dari Januari yang kami rasakan sampai hari ini, tadi Bapak juga ada bilang pendampingan, tapi pendampingan itu tidak terlalu kami rasakan. Hanya mungkin waktu bulan Februari kemarin Pak, waktu pelatihan kita ada di Bandung, di Medan, Jogja, tapi after that itu udah nggak ada lagi nih kontak-kontakan sama apakah itu pihak Kemendes, apakah itu pihak pendamping dan lain-lain. Itu gimana Pak? Ya sebetulnya itu ada di rencana kerja teman-teman sendiri nih di digital sama kadernya. Bagaimana membangun rencana kerja dan bagaimana menjalankannya. Kan kita sudah punya ruang komunitas nih semacam ruang podcast kita ini. Ada beberapa diskusi tematik yang bisa kita lakukan di sini. Diskusi tematik itu menyangkut 6 pilar tadi. Kalau mau kita contoh ya, kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Kades ya, Pak Musa, bahwa desa Parit Baru ini punya keunggulan di smart governance. Menurut saya ya, karena sudah punya ada APM ya untuk digitalisasinya penduduk. Kemudian dari BPS sudah mendapatkan award reward ya, award cantik desa cantik, gitu ya, desa cantik. Cinta statistik. Ini di aspek mananya yang membuat beliau ini dan desanya mendapatkan penghargaan? Mestinya itu yang ditangkap oleh duta dan kader untuk ditajamkan, direvitalisasi. Gitu. Dari smart government dulu, nanti baru kemudian diarahkan kita mau kemana? Mau mengembangkan partisipasi perempuan. Saya lihat kemarin juga Muslimbank yang datang para perempuan banyak sekali, banyak dari 30%. Tadi pagi juga ada kegiatan sama ibu PKK gitu ya. Semua kegiatan yang sudah existing itu kita dukung dengan digitalisasi. Minimal menurut saya ya, kita revitalisasi dulu website desa. Website desa kita bikin terintegrasi dengan platform yang lain. Kita tidak dalam rangka membangun platform baru, tapi membuat platform itu seluruhnya terintegrasi. Jadi ketika kita membangun, tidak miss target, tidak overlap, tapi fokus mana yang kita jadikan target prioritas, ketahuan. Sebelum saya nanti nanya lagi lah Bang Raffi, ada yang pingin didiskusin tadi kayaknya sebelum ini Pak, kita kan ngobrol sama teman-teman kader nih, banyak yang titip pesan nih, titip salam juga sama Pak pasti, titip salam dari teman-teman dari Kuningan ya, teman dari Kuningan, dari Kampar dan lain-lain. Ada yang titip-titip pesan dari Bang Raffi. Ya, silakan Bang, ada yang mau saya izin bertanya ya Pak. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga, ada yang dari saya juga. Yang pertama tuh, desa seperti apa yang diharapkan oleh Kemendes? Kedua, jika pendidikan dan kesehatan di suatu desa sudah baik, tetapi operasional di desa belum terkomputerisasi, masih menggunakan cara konvensional, apakah desa tersebut bisa disebut desa cerdas? Oke. Itu dulu kali Pak. Seperti yang kita singgung tadi ya. Pertanyaannya susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Jadi desa yang baik itu sebetulnya dari 6 pilar itu kalau kita capai semuanya kayaknya
ideal Berat. sekali ya. Berat, Ya. Pak. Desa yang sangat ideal itu ya, bisa mencapai ke 6 pilar itu secara digital Tapi semua. berat sekali itu, Pak. Berat. Dua aja susah ya. Dua aja susah. Makanya kemarin itu kami sempat di Kementerian Desa mendiskusikan gimana capaian terendah untuk passing grade sebuah desa dinyatakan sudah digital, sudah memenuhi kriteria sebagai smart village. Apakah 6 pilar itu keseluruhan kita capai, atau 1 pilar aja cukup, atau kita bikin indeks desa cerdas. Tapi ternyata memang setelah kita diskusikan dengan beberapa pihak dan para pimpinan, termasuk Gus Menteri, jangan dulu, itu nanti akan malah memberatkan ya. Jadi berikan ruang kepada teman-teman untuk melakukan pendampingan secara bervariasi. Silahkan. Jadi kalau pendidikan dan kesehatan dulu yang bisa dicapai, ya nggak apa-apa kita Itu dulu. capai pendidikan dan kesehatan. Asal sebetulnya ujung dari P3PD, teman-teman ini, duta digital maupun kader digital, itu di bawah program besar P3PD. Iya. Kalau Kementerian Desa dibebani target pembangunan desa, kita ini punya 3 KPI, Key Performance Indicators, yang disampaikan Bank Dunia melalui performance Ini program kerjasama dengan World Bank ya Pak? dengan World Bank. Iya. Betul. Jadi kami punya PAD, agreement dengan Bank Dunia. Bank. Jadi project appraisal dokumennya itu menyebutkan yang salah satunya KPI 1, kita itu harus bisa membuat desa mengakses penyedia jasa layanan teknis. Itu seperti kalau kita membangun jembatan, membangun jalan, itu tidak selalu swadaya, tapi ada badan usaha yang bisa kita ajak untuk berkoordinasi. Badan usaha ini kenapa harus kita pastikan ikut? Ya karena dia kan punya SNI ya, dalam pembangunan. Nggak akan cepat rusak, nggak akan cepat roboh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memastikan seluruh penduduk sekian persen, itu ada persentasenya ya. Awalnya kami berbasis desa, tapi kemudian dirubah menjadi users. Jadi kayak subscriber gitu loh Mas. Iya. Jadi 5.000 subscriber, katakanlah kita misalnya, kita punya Akademi Desa namanya. Akademi Desa? Akademi Desa, ya. Ini ada di salah satu komponen kami, di komponen 2C1 ya. Akademi Desa itu adalah media pembelajaran video platform yang dibangun, platformnya masih belum kita bentuk. Kayak ruang guru gitu Pak? Betul, kayak ruang guru. Akademi Desa. Kayak YouTube lah. Iya. Jadi itu bahasnya tentang? Jadi nanti kita cita-citanya akan membangun platform sendiri semacam YouTube, tapi isinya video-video. Video-video Jadi tentang? semacam rumah video. Nah videonya tentang apa? Semua tentang proses pembelajaran yang ada di masyarakat desa. Edukasi lah ya Pak ya? Iya betul, itu menjadi salah satu fokus kerjaan duta digital dan kader juga. Sampai ke situ? Iya. Pertama misalnya gini, videonya tentang apa? Kami Pak punya kiat khusus seperti di kemarin ya, Punggur Besar ya, untuk membuat pinang ini bisa menjadi handicraft ya, semacam piring dan sebagainya. Bagaimana cara membuatnya? Dia bikin video, pakai HP aja nggak apa-apa. Prosesnya, tutorialnya, dan cara membuatnya sampai barang jadi dan bagaimana memasarkan, itu sudah jadi satu konten. Nah, teman-teman duta dan kader ini kita harapkan bisa memfasilitasi itu. Semua potensi desa divideokan. Jadi kalau belajar nggak perlu datang ke tempatnya, cukup dengan video. Tapi Pak, kalau saya lihat dengan konsep seperti itu, dengan Akademi Desa tadi Pak, terus bedanya dengan YouTube apa Pak? Kenapa enggak langsung di YouTube saja gitu Pak? Nah kalau YouTube itu kan pembelajaran terlalu luas ya, banyak sekali yang mungkin kita salah sasaran. Tapi kan maksudnya kalau kita buat video terus dimasukkan ke YouTube juga kan sama kurang lebih dengan Akademi Desa. Bisa kan Pak? Akademi Desa itu sudah punya kanal YouTube. Dan nanti di tahun depan ada kanal YouTube sudah ada. Coba diaksesnya, klik Akademi Desa. Banyak sekali di situ. Subscribernya lebih banyak dari Red Baru nggak ya? Tanam, ya cara menanam singkong, cara menanam cabai, cara memproduksi apa dan seterusnya. Bahkan meningkatkan partisipasi perempuan tuh kiatnya bagaimana biar dalam musyawarah desa itu tidak selalu penjara. Harapan kami teman-teman itu kata kuncinya adalah konten kreator. Tidak seluruh jadi gini, kami berharap seluruh potensi desa itu bisa
divideokan, terdokumentasi menjadi video dengan rapi. pembelajaran, Iya. terdokumentasi dengan rapi, dan konten kreatornya adalah teman-teman sendiri. Oke. Ya, para pelaku di desa itu boleh yang mensupport teman-teman kader dan Ini caleg. menarik nih Pak. Ya. Jadi kalau nanti larinya ke konten creator, nah ini baru yang paling ditanyakan sama teman-teman kader seluruh Indonesia Pak. Saat kita nanti mau buat video, konten dan lain-lain, ya kita kan nggak mau mulu Pak. Pasti akan terbentur dengan yang namanya dana. Finansial. Iya, Ya. finansial. Nah ini Pak, kabarnya ini tadi di Bapak juga bilang bahwasanya ujung tombak program P3D secara luas yang nanti kerucut lagi kita yang di Smart Village adalah teman-teman duta dan kader. Nah ini pesan Pak titip dari teman-teman adalah gimana kabar insentifnya teman-teman nih Pak. Ah, ini Ya, ada apa ini nih Pak saya juga sampai ditanyakan. sampai bulan 10 nih Pak. Ini Pak Ya. saya tahu pasti Bapak udah sering dapat pertanyaan kayak gini gitu kan Pak kan. Cuman kan Mbak jawabnya satu-satu. Nah sekarang Bapak jawab di sini kita publish biar semua orang yakin tahu tadi nih. yang dimaksud jalan dan belum jalannya karena itu ya. Iya bener Pak, karena kan memang kita ngomong value-value aja kan Pak kan. Indikatornya Untuk buat itu Oke, baik. semua program kita sih memang, Ya memang bagus. kader ini kan secara konseptualnya kan memang volunteer ya. Kita Iya. harapkan volunteerismenya terbangun, kemudian difasilitasi oleh duta. Ada ruang komunitas yang difasilitasi oleh desa. Iya. Kemudian ada ruang komunitas yang swadayanya oleh desa juga. Mm-mm. Seperti sekarang ini ya, Iya. penyediaan semua peralatannya oleh Ini desa. sih memang alhamdulillahnya Kades kita support Pak. Mantap Jadi ini. kita dapat kayak Betul. gini kader Saya digitalnya. sebelumnya apresiasi sekali kepada desa paling Pak baru. baru ini. Yang kedua, kami memang menjanjikan insentif karena itu ada di TOR ya. Ada, Nah, Pak. di TOR. Insentif itu pada saat kita lelang waktu itu ya. Kami itu setiap kegiatan, setiap event itu harus lelang ke Bank Dunia. Iya pasti. Karena kan Lelang dari itu ada sana. dua, ya. Ada di UKPBJ-nya Kementerian Desa. UKPBJ itu semacam pokja lelang. Iya. Terus Iya. harus masuk ke dalam sistem yang namanya sistem tracking untuk electronic procurement yang itu ada di Bank Dunia. Nah, proses ini kebetulan waktu itu terpisah antara insentifnya teman-teman dengan ruang komunitasnya sebagai peralatan. Iya. Dan masih ada polemik di pusat bahwa program kami ini kan sebetulnya bukan pinjaman yang diberikan kepada desa untuk dikembalikan seperti Iya, program yang paham, lain. Paham. Kan ada bantuan langsung masyarakat yang dikawal oleh pendampingnya misalnya. Iya, iya. Program kami itu hibah murni kepada masyarakat, bentuknya peningkatan kapasitas. Mm-mm. Pelatihan, sosialisasi, bahkan pendampingan secara on the job training. Nah, ini yang menjadi polemik di pusat adalah kalau hibah itu ada ketentuan peraturan Menteri Keuangan harus berbeda dengan loan. Kalau hibah itu tidak boleh ada penyerahan barang milik negara kepada desa. Oke. Nah, ini yang jadi polemik di pusat. Kami salah satu insentifnya kan diwacanakan oleh Gus Menteri berupa infrastruktur yang bisa dijadikan legasi bagi desa ya. Iya. Semacam alat Komputer atau laptop pasti ya. itu karena kan kita ngomong Iya. konten kreator juga Betul. nggak mungkin Pak nggak pakai Betul, itu. betul. Ini syukurnya memang di Desa Pahit Baru kita alhamdulillahnya kadernya udah punya masing-masing gitu. Iya, Itu pun iya. teriak Pak laptop Kami saya sebenarnya Pak. apresiasi sekali. Nah, itulah yang kemudian kami juga mendorong ya diskusinya kenapa kok ke 526 atau 5 atau apa itu 53. Ini soal akun, soal akun keuangan. Kalau program hibah tidak boleh memberikan apa namanya itu penyerah terimaan barang kepada pemerintah daerah atau desa dari pusat ke desa. Nah, sementara di pihak lain ini masih bisa karena ada celah. Sebetulnya itu awalnya bukan berupa infrastruktur, kita tidak diperkenankan untuk memberikan pinjaman. Pinjamannya bentuknya barang itu Mas. Barang iya. Barang itu kalau sudah diserahkan ke desa, laptopnya misalnya, berarti kan harus sudah diserah terimakan dari pemerintah pusat melalui kementerian desa kepada desa Pahit Baru. Iya. Nah, itu selesai. ada proses serah terimanya. Dan proses serah terima itu hanya ada biasanya di program yang loan, pinjaman, bukan hibah. Bukan hibah. Bukan. Ya. Ini yang jadi lama Pak. Itu yang jadi Iya, lama. perdebatannya. Dan itu Pak, ya maaf Pak. Kalau kemarin insentif semuanya- aman, itu insentif aman. aman. Itu kan bentuknya bukan barang. Aman tapi belum sampai nih Pak. Belum. Ke teman-teman kader nih Pak. Masih Itu proses. gimana tuh? Karena- Senyum-senyum tuh Pak dia Pak. Gitu. Insentif aman ya Pak ya. Nah, ini setidaknya dana udara segar nih buat teman-teman kader. Cuman belum sampai Pak. Gimana tuh Pak? Ya belum memang karena itu karena dipisah tadi loh. Dipisah. Dalam proses Saat masuk ke lelangnya- World Bank tadi, lelang. Ya, pada saat lelangnya itu antara komponen
insentif Mm-mm. dengan komponennya duta itu dipisah. Bisa. Berarti Nah. duta yang kemarin lelang masuk dulu. Ya, ini nanti akan segera kita bisa proses. Mm-mm. Dan saya menurut kabar terakhir memang akan segera dicairkan. Segeranya itu Pak. Itu Pak. Segeranya itu Pak. Ini kan yang gelombang kedua sudah disatukan dalam satu paket. Mm-mm. Dalam satu paket kader dan duta. Cuman di gelombang kedua ini kan untuk yang lokasi lain ya. Mm-mm. Lokasi lain itu sudah satu paket dan akan cair bersamaan. Bersamaan dengan Jadi maksudnya insentifnya bersamaan dengan supportnya tadi alat-alatnya. dan alat-alatnya mudah-mudahan juga sudah termasuk dengan dutanya. Oh, Nah teman-teman untuk yang ini tunggu saja bersabar. Tapi ini sudah dipastikan akan jalan, Iya. akan diberikan. Iya gitu. Melalui kita itu kepala pusat daya saing ya, Daya Bung saing. Kapus ya. Heeh. Bung Kapus. Nanti akan kami informasikan kembali bahwa keluhan teman-teman sudah sampai segini. Heeh. Kami juga sudah sering mensupport kepada mendorong ya kepada Iya, teman-teman yang Wisda ini. Ini kapan segera kita bisa realisasikan? Iya. Ya. Cuman aneh gitu maksudnya Pak gini. Ini sedikit diskusi lah Pak ya kita ya namanya juga masukan dari teman-teman kan supaya program Smart Village-nya berjalan lancar Pak ya. Iya. Karena memang jujur saya Pak Smart Village waktu awal saya dapat program itu disampaikan oleh Pak Musa juga. Wah ini bagus Pak. Maksudnya inilah yang memang ditunggu-tunggu. Memang alhamdulillah sekarang negara benar-benar memikirkan desa. Dari 2014 sudah ada dana desa, udah mulai muter duit di situ. Datang Smart Village mengontrol lagi supaya lebih baik. Cuman ya itu tadi Pak, karena saat kita jalan ya tadi Insentif nggak apa-apa lah kita jadikan apa yang terhutang dari negara kepada teman-teman. Jadi nanti kalau sudah cair kan terakumulasi tuh jadi besar. Iya Banyak sih yang Pak, tidak memang tahu. jadi besar. Cuman kan teman-teman juga pasti dari kemarin mana dari Februari katanya entar sampai udah bulan 10 loh ini Pak. Bulan 10, siap. Nanti kami koordinasikan kembali kepada pihak penyelenggaranya kan pusat di bawah kami itu ada banyak Banyak iya tahu. pusat dan direktorat. Ya. Nanti kami diskusikan kembali. Kalau menurut informasi terakhir yang saya terima itu, jadi Itu. ini sedang diproses dan karena ada pergantian PPK juga, Mas. Oh Allah, berubah PPK-nya Pak. PPK-nya belum. Dulu kan ada Smart ke-7 ya. Mm-mm. Saya ini aja nanti Smart ke-7 itu untuk yang terkait dengan apa insentif dan pencairan yang dari PPK. Nah, PPK ini tiba-tiba memang digeser karena ada pergantian atau restrukturisasi di Kementerian. Ya, berarti Sehingga ada proses pembelajaran sebentar dari PPK yang baru sehingga untuk mencapai ke pembelajaran yang final itu dia harus butuh waktu. gitu. Berarti kendalanya di daerah situ Pak ya. Iya. Nah, buat teman-teman kader digital di seluruh Indonesia, jadi itu sudah terjawab ya teman-teman ya bahwasannya insentif aman. Ya, Bang Dian di belakang kamera aman ya. Kami pastikan aman. Ya, Kami karena pastikan dari aman. Bank Dunia Dan juga- nanti teman-teman yang di kuliah tenang. Habis ini Bapak ini tidak boleh balik sebelum kasih insentif kita. Ya, tenang. Ada tinggal kita hitung ya nanti saya berapa kayak gitu kan. Ya. Nah, jadi itu udah aman. Cuman Pak biar agak lebih meredakan karena gini Pak di bagi ini maaf Pak sebelum kita nanti bahas Smart Village lagi ini agak panjang karena pesanan dari teman-teman supaya teman-teman juga dapat kabar yang jelas. Di bagian masalah pendanaan dan insentif tadi buat teman-teman Pak, kira-kira ada range Pak, kapan tuh Pak kita bisa ada tanggal atau bulan yang bisa disebutkan sama teman-teman Pak? Kalau tanggal dan bulan kami belum bisa memastikan. Belum ya. bisa pastikan, wah ini nanti kegalau lagi nih Pak teman-teman nih Pak. Tapi, Bisa gitu ketawa, Pak. Nanti duta gitu ditanya terus nih Pak gitu Iya, kan, iya, iya. malah nanti berantem pula. Nah, ini restorannya. Oke baik, ini nanti kami catat sebagai input ya, karena kami juga mengalami persoalan yang sama ya di seluruh Indonesia ya untuk yang gelombang pertama itu fase 1 itu kan ada berapa itu 47 juta digital ya jumlah kader di Indonesia itu Iya, kan segitu. berarti 40 juta 200-an. ya 200-an. ini sudah dialokasikan, saya lihat itu sudah dialokasikan dan memang di mata anggarannya sudah ada. Sudah ada, tinggal OTW aja Pak. Ya? Tinggal OTW. Nah, mekanisme penganggaran itu yang saya harus pastikan lagi karena saya Oke. sebagai tim leader itu hal-hal yang teknis terkait finansial dan keuangan saya tidak selalu dikonfirmasi. Iya. Dan nanti kami akan sampaikan kepada Bu Kapusnya termasuk ini kan ada koordinator kami nih, koordinator tenaga ahli khusus untuk Smart Village ini, Pak Muklis ya barangkali pernah mendengar ya. Nanti Ya akan Pak Mukhlis kami- pernah ketemu di iya, pelatihan Pak. Pernah ketemu ya. Pernah ketemu Pak. Nanti akan kami koordinasikan dengan beliau. Ini kapan waktunya nanti kami akan WA-kan ke Iya.
Terus untuk informasi Pak, itu berarti jalur informasi nanti dari Kemendes ke duta baru ke kader gitu Pak ya? Ya, nanti Karena dulu kan kita sempat punya grup tuh Pak, grup Telegram se-Indonesia. Bubar, habis pelatihan bubar ya? Hah? Kena log ya, bubar. grup terlalu Telegram. besar atau gimana ya? Enggak Pak, ya kemarin habis kegiatan teman-teman bahas itu loh Pak, bahas Insentif. insentif. Ya. Habis itu tiba-tiba grupnya hilang. Itu gimana tuh Pak ini? Teman-teman kader kalau ingin tanya Ya. informasi selain ke duta, ada lagi Pak? Ke duta aja. Ke duta Karena aja. Itu kan internal kita. Yang Smart Village tahu oleh desa, diketahui oleh desa itu kan outputnya. Nah, kalau insentif itu persoalan internal kita, tolong dipisahkan. Jadi itu nanti kita selesaikan secara internal aja. Internal. Jangan sampai keluar. Tapi itu kan pesan dari teman-teman Pak Betul. harus disampaikan Karena Pak sudah ya. 10 bulan. Ya karena kan Ya, Bapak juga pasti merasakan Pak kan bagaimana teman-teman di sana gitu kan. Nah, jadi begitu teman-teman, kita untuk soal insentif tetap aman dan nanti koordinasinya harus langsung ke duta ya Pak ya. Langsung Jadi ke duta aja, jangan nanti kami jangan menerka-nerka sembarangan ya Pak ya. betul. Nanti duta biar konfirmasi periodik dengan kami dengan Pak Muklis. Nah, Gitu, nanti Pak, akan ya. kami koordinasikan dengan Bu Kapus. Ya, harapannya bulan depan udah pada selesai semua sehingga nanti program-program kita yang lanjutannya bisa Ya, cepat bismillah. terrealisasi Pak ya. Siap. Nah, terus terkait juga dengan Smart Village ini kan kemarin saya sempat ikut pelatihan di sana Pak. Itu tahapannya kan ada yang Bandung ya. Bandung, saya 1.0, 2.0 gitu kan, ada desa yang sudah ada jaringan internet, selanjutnya masyarakat yang paham internet kayak gitu, dan layanan desa yang sudah pakai internet, baru nanti ada pendalaman IT-nya gitu Pak. Nah ini untuk kedepannya Pak, kira-kira Pak untuk program Smart Village ini, apakah nanti akan ada lagi pelatihan untuk duta dan kader ataukah ada rekomendasi program untuk teman-teman duta dan kader yang nanti bisa diterapkan di desa-desa tempat mereka mengabdi gitu. Ini soal ini ya pembelajaran dari lokasi lain ya atau knowledge Iya, sharing ya. boleh Pak, boleh Pak. Kalau ini sebetulnya hampir sama dengan pertanyaan kedua tadi Mas Pak Lutfi ya, terkait dengan bagaimana Pendidikan sudah- dan kesehatan. pendidikan dan kesehatan sudah bagus, apa yang bisa kita lakukan. Kalau 6 pilar itu sebagai satu kesatuan mestinya kan memang terintegrasi ya. Jadi pelayanan pendidikan dan kesehatan ini kita dahulukan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di desa. Kemiskinan di desa itu biasanya bisa kita ukur dari angka kemiskinannya. Apapun itu terkait dengan smart yang lain di luar pendidikan dan kesehatan. Ketika itu menambah income desa, tetapi kemudian tidak berdampak kepada peningkatan pendidikan dan layanan kesehatan, itu kan berarti kasihan, Iya, tidak benar, Pak. connect. Nggak connect benar Iya. sekali Pak. Kemana duitnya? Iya, betul. Ya, kemana masyarakat yang tidak mampu dan marginal ini harusnya menerima manfaat kan mereka. Betul. Kenapa kok tidak nyampe ke mereka? Iya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Artinya kita tetap harus fokus meningkatkan layanan dasar, pendidikan dan kesehatan. Meskipun desa kita itu kita orientasikan misalnya sebagai desa wisata, sebagai desa yang berketahanan pangan, desa yang mandiri ternak. Kami punya banyak referensi desa tersebut. Oh, ada yang mandiri ternak Pak ya? Ada yang mandiri dalam pengolahan hasil perikanan. Kayak misalnya di lokasi-lokasi pesisir itu ya. Iya. Dan Itu perikanan. ya kayak gitu. Jadi Inpres nomor 4 tahun 2022 itu memang mengamanatkan kepada desa itu 3 hal. Yang pertama bantuan sosial ya. Bantuan sosial itu memang harus nyampe ke desa sampai ke mereka yang paling tidak mampu. Dan yang kedua, data kita itu terkait SDGs. Iya. SDGs desa. Itu ada, kalau SDGs itu kan sebetulnya agenda pembangunan global yang diminta kepada negara-negara untuk diratifikasi menjadi tujuan pembangunan masing-masing di negara itu. Iya. Jumlahnya kan ada 17 ya. 17. Kalau di desa itu ditambah 1 Ditambah 18. 18 indikator ini teman-teman hafal nggak? Wah, itu dia Pak, kemarin pas hafalan di pelatihan tuh Pak. Ini yang saya minta teman-teman sering-seringlah berkoordinasi dengan tenaga pendamping profesional kami yang sudah existing, PDPLD, pendamping desa dan pendamping lokal desa. Bang Rapiat lagi mau didiskusikan dengan Pak.
Seberapa penting sih Pak digitalisasi menurut Bapak? Wah, penting sekali ini. Kalau Penting sekali. Makan judulnya aja kan smart village ya, kami Pak. ini ya, kalau yang di usia-usia sudah, kan ada, kita itu ada yang ini ya, teman-teman sendiri kan sudah tahu ya, kita yang mengalami booming ini ya, apa, anak muda. Kaum Apa milenial, istilahnya itu? milenial Pak. Milenial, oke. Ya, istilahnya Apa tuh? kalau pada saat negara pada posisi sekarang ini seperti di Indonesia, ketika rentang usia muda antara 17 sampai 30-an itu lebih besar daripada yang tua, ini bonus Iya. kependudukan ya, bonus populasi. Mereka inilah bonus populasi yang menurut kami menjadi andalan dan motor penggerak digitalisasi. Kami yang udah eranya kolonial, yang Kolonial. sebagian itu gaptek, kami tidak paham tentang digitalisasi. Ini menaruh harapan besar kepada teman-teman Iya. kader dan duta. Karena rata-rata kan usianya muda nih dan sudah mulai IT semua. Iya, ya. mulai. Mungkin sudah Karena khatam IT ya. Khatam. Khatam IT. Iya, Jadi iya. bukan lagi sunnah muakkad, ini sudah wajib. Wajib ya Pak ya? Oh gitu ya? Iya. Nah, wajib untuk digitalisasi Wajib, sekarang. iya betul. Apalagi di desa ya Pak ya? Karena akses itu desa itu sering ketinggalan di proses pembangunan. Kalau proses pembangunan sudah semakin digital di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota, desa jangan sampai ketinggalan akses itu. Betul. Termasuk akses digitalisasi. Kita harus dorong. Pembangunan harus dari desa. Supaya tidak terjadi kesenjangan lah Betul. Pak ya, yang jauh sekali. Itu kan juga termasuk Iya. SDGs juga Iya, gitu betul. kan. Betul. Kayak gitu. Baik, itu dia Pak ya. Jadi tadi salah satu kegiatan program Smart Village ini untuk mendukung hal-hal tersebut. Ada 3 poin tadi yang penting yang ditetapkan sama Perpres itu Pak ya. Kayak gitu. Bang Rapi ada lagi mau Satu lagi, Bang. Oh, Oke. satu lagi Oke. Bang ya. Itu lagi Pak. Ya. Nah, ini kan desa cerdas adalah desa yang mampu menyediakan sistem informasi yang baik dan sistem pelayanan yang mudah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti layanan, surat gitu Pak kan, Iya. segala macam. Mana yang lebih penting Pak menurut Pak? Digitalisasi dulu atau pendidikan dulu kan? Karena kan di desa kan masih banyak orang-orang yang lansia yang belum bisa mengakses Benar itu ya, Pak. HP apa gimana, maksudnya buat surat dari HP itu gimana? Kan Ya, mereka ya. lebih prefer untuk datang ke kantor desa ya Pak ya, Ya, daripada betul. untuk buka HP gimana? Menurut Bapak gimana tuh Pak? Pendidikan dulu atau digitalisasi yang dulu Pak? Karena ada yang udah jadi digitalisasinya Ya, Pak, nggak jalan. Nggak jalan masalahnya, Pak. Masyarakatnya nggak paham gitu kan. Nah, itu makanya ada duta dan kader yang ditempatkan di sini. Waduh, gampang sekali jawabannya. Tugasnya itu bukan tugas kami, memang tugas duta dan kader adalah menyambungkan. Menyambungkan. Jadi sebetulnya ini kan bukan lebih penting mana ya, prefer mana ya, ada apakah duluan mana yang harus kita lakukan. Kalau pernah juga saya mendapatkan keluhan yang serupa. Pak, di desa kami itu orang-orangnya banyak yang tua-tua, udah sepuh-sepuh, mereka ini tidak selalu melek digital, HP aja nggak punya, kadang-kadang mengakses HP pun itu yang diakses langsung ke YouTube atau TikTok, tapi mereka tidak punya akun. Kalau harus punya akun kan mestinya punya email dulu ya. Iya Pak. Iya. Apakah kita bisa mengakses sebuah akun atau platform tanpa harus login email? Nah ini tugas duta dan kader ini. Bisa nggak kita men-shortcut itu? Iya. Itu contoh mudahnya. Tapi kalau yang sudah tidak bisa mengakses apapun ya harus kita dampingi. Tidak mungkin mereka kita Ya seperti tadi digital. generasi kolonial tadi yang Bapak Iya, bilang betul. gitu kan. Mereka ini kita arahkan sebagai penerima manfaat, tetapi mereka juga kita arahkan sebagai partisipan ya ketika proses musyawarah desa. Misalnya, ini kenapa kok harus kita libatkan dalam proses musyawarah? Agar semua yang dibahas di dalam musyawarah itu mereka tahu apakah teralokasi untuk mereka atau enggak. Betul. Nah, ini kan nggak bisa sendirian, mereka harus didampingi. Makanya teman-teman bekerja sama dan berkolaborasilah dengan tenaga pendamping yang sudah existing. Siap. Tenaga pendamping profesional kami yang sudah ditempatkan di PDPLD. PDPLD. Iya. Ada Pak ya di Pontianak juga kuburannya lengkap Jadi semua kalau Pak ya. di desa baru siapa? Saya dengan Pak Tris. Di PD-nya. Oh, PD-nya siapa Pak Tris? Pak? Nah, harus kenal minimal. Ya belum harus kenal Pak. Ya, Belum makanya- ada kopdar gitu nih Pak. Iya, harus sering dicari gitu. Karena duta P3P, duta itu kan bagian dari P3PD nih. Iya. Tidak bisa bekerja sendiri. Harus berkolaborasi. Saling mencari lah Pak ya. Iya, saling. Kalau bisa bikin sekber lah.
Sekber, oke. Ya, Sekber kita digital gabung satu kantor dengan teman-teman di tingkat kabupaten. Ya, Korkap itu ada kan TA-nya itu. Saya belum kenal Pak. Nah makanya mulai saat ini dipetakan siapa saja sebetulnya teman kami yang sesama Kementerian Desa. Yang sesama Kementerian Desa saja belum, apalagi kita mau berjaringan dari luar. Bagaimana kita akan membangun jejaring gitu. Iya. Artinya itu semua potensi teman-teman. Mereka sudah lebih lama mendampingi desa dan mereka sudah lebih tahu siapa dan apa potensi desa. Teman-teman. Tapi mereka tahu kami juga kan Pak kan? Tahu. Semalam saya kasih tahu. Oh, nanti sudah mereka juga saling hubungi lah Pak. Sudah, jadi supaya kita lebih cepat lagi proses tercapainya Sinergi. Smart Village ini Pak ya. Jadi 2023 udah bisa lari lah gitu Pak ya. Nah, ini kan Jadi yang basic lewati dulu, jangan loncat langsung smart. Oh gitu. Ya. Misalnya orang miskin masih banyak, partisipasinya kurang, perempuan ketinggalan, Betul. disabel masih sering nggak diajak rapat, tiba-tiba kita sudah ngomong desa wisata dan yang menikmati keuntungan. Iya. Siapa Nggak itu? nyambung betul Ya, Pak. kalau piramida penduduk itu dibikin piramida itu yang paling menikmati di atas saja itu. Iya benar. Nggak nyampe ke bawah. Betul. Iya. Ya gitulah Pak. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak Pak atas waktunya udah sampai mampir ke sini malam-malam juga. Iya, sama. Dan ini tadi pesan dari teman-teman kader saya sampaikan ya, udah bisa dijawab juga. Dan intinya program dari teman-teman Kemendes yang di program gedenya P3PD yang salah satunya juga ada Smart Village tadi. Kuncinya untuk membuat desa ini agar lebih cepat lagi berkembang, baik itu dari segi pembangunan desanya maupun pembangunan sumber daya manusianya Pak ya, smart people-nya, smart government-nya, dan semua itu bisa untuk menyokong Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi Pak ya. Intinya kita harus koordinasi yang rapi, kolaborasi. Oh ya, satu lagi. Ya, satu lagi Pak. Boleh. Teman-teman. Kami ada partner dari Kementerian Dalam Negeri yang kami Iya. disebutkan tadi. Mereka ini nantinya Oh kemarin datang Pak ke sini Pak. ke sini ya. Iya. Oke. Akan ada konsultan juga seperti kita ini nanti akan ditempatkan di provinsi maupun di kabupaten kota. Namanya National Management Consultant kalau di tingkat pusat. Kalau Regional Management Consultant itu di tingkat provinsi dan ada RMC yang kemudian ada perpanjangan tangannya di kabupaten kota. Kabupaten. Nah, semakin banyak teman-teman punya teman pendamping, meskipun desa yang didampingi sama, itu mestinya semakin kuat desa. Seharusnya begitu Iya, Pak ya. betul. Berarti tinggal kuncinya koordinasi yang rapi aja sih Koordinasi Pak. yang rapi. Karena kayak udah banyak sebenarnya orang-orangnya, cuman Ya. kita tadi kata Bapak masih gerak masing-masing. Jadi Betul. belum Ya. terkumpul di satu titik yang sama. Makanya harus buat Dan sektor. apapun yang terjadi di lapangan, jangan ragu dan sungkan untuk sampaikan ke kami. Kami Nah, akan selalu Pak. support. Kasih motivasi dan semangat buat teman-teman yang udah loyo nih Pak. Ya, jangan loyo mendampingi. Kami selalu memikirkan teman-teman. Jadi yang menjadi keluhan tadi saya catat. Tapi harapan kami kepada teman-teman juga tolong dilaksanakan dalam action plan ya. Iya. Tolong ini dikerjakan. Kubur raya tetap aman ya Bang Kris ya. Bang Ridwan Saya Bapak. bawa boleh. PR satu itu tadi, saya simpan, saya nanti koordinasikan dengan Pak Muklis dengan Pak Bu Caing ya. PR kami juga itu tadi koordinasi dan lain-lain. Ya. Jangan lintas sektor dulu sebelum kita konsolidasi internal. Internal. Ya. Oke, siap. Karena sesama pendamping di bawah satu kementerian desa, kemudian ketika ngomong keluar beda-beda, coba bayangkan. Iya, apa yang terjadi. benar. Iya kan? Ya. Tapi yang penting udah dikasih tahu juga semalam ya Pak ya. Betul. Nah, Saya tinggal kita. sudah sampaikan. Ya. Insya Allah yang di kubur raya 10 orang masih hidup semua Pak, masih on fire. Ini 2 yang di depan Bapak Saya juga on berterima fire, kasih Pak. sekali dan apresiasi kepada kader Ya, sama. dan kami akan selalu mensupport dan ini. Siap. Itu mohon nanti kami dikonfirmasi kepastian pelaksanaannya. Kader diundang semua ya Pak. Desa dari kecamatan ya. Iya. sama Malah di luar kader juga ya Bang ya. di luar kader. Jadi Pak kita udah Ini menyematkan kebetulan yang lain lagi. Leading sektor ini di seluruh Indonesia belum ada ini. Nah, makanya Pak kuburannya ini oke punya ya Bang ya. Makanya pulang jangan sampai nggak cair nih kan. Nggak bercanda Pak ya. Siap, nanti akan kami support yang itu. Siap, thank you Pak Tommy. Makasih juga Bang Rapi udah dampingi saya di sini. Jadi buat teman-teman semoga ada yang bisa diambil manfaatnya dari podcast kita pada malam hari ini. Dari teman-teman Kemendes dengan program P3PD-nya yang salah satu difokuskan di kami di sini yaitu di Smart Village, di mana program ini akan membantu percepatan pembangunan desa.
Thank you buat teman-teman semua, thank you buat Pak Tommy dan buat para kader yang udah hadir, duta yang walaupun nggak nampak di kamera ya, tetap suaranya nanti dimasuk-masukin lah gitu, foto Bang Ridwan nanti saya taruh sini, Bang sini gitu ya. Oke, thank you buat teman-teman semuanya pendengar Pahit Baru Podcast, thanks for watching and see you next video.